got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kemenangan Marc Marquez di Qatar adalah bukti bahwa strategi bisa lebih tajam dari kecepatan. Begitu kata legenda MotoGP, Casey Stoner, saat dimintai tanggapan usai menyaksikan aksi Ciamik the Baby Alien di sirkuit Lusail. Dalam dunia balap di mana satu detik bisa menentukan segalanya, Marquez membuktikan bahwa ketenangan dan kecerdasan strategi bisa jadi senjata paling mematikan. Kemenangan yang ia raih bukan hanya karena kecepatan semata, melainkan hasil dari rencana matang yang membuat lawan-lawannya kehabisan opsi. Menariknya, kemenangan ini tak lepas dari pujian Stoner yang melihat kejeniusan Marquez dalam menciptakan ritme balapan yang ia kendalikan sendiri. MotoGP Qatar 2025 menjadi saksi kecerdikan Marc Marquez mengatur balapan. Meski sirkuit Lusail dikenal sebagai trek yang menantang, Marquez tampil sangat tenang sejak lampu start padam. Tak seperti biasanya yang langsung tancap gas, pembalap Ducati Lenovo ini justru sengaja memperlambat laju di awal lap. Strategi itu ternyata bukan karena kesulitan, melainkan taktik untuk menciptakan kepadatan di grup depan. Dengan kondisi tersebut, Marquez berhasil menjebak lawan-lawannya dalam pertarungan berkelanjutan yang secara perlahan menguras ban dan energi mereka. Saya akan bicara jujur, semuanya tergantung pada strategi pembalap tercepat di lintasan, ujar Marquez dikutip dari Crash. Jika pembalap tercepat menghentikan laju balapan di awal, maka kita akan punya grup yang besar. Seperti kemarin saat saya pacu dari awal, jarak pembalap jadi renggang. Hari ini saya sengaja melambat di laps pertama untuk membentuk kelompok besar di belakang. Itu memang bagian dari strategi saya. Hasilnya, strategi tersebut bekerja dengan sempurna. Maverick Vinales, Francesco Bagnaia, dan Franco Morbidelli yang jadi rival terdekatnya, terpaksa terlibat dalam duel intens. Alhasil, ban mereka lebih cepat aus. Sementara itu, Marquez dengan cermat menjaga kompon ban, lalu mulai menekan saat 5 lap terakhir. Seperti biasa, ritmenya naik drastis dan membuatnya tak terkejar. Meski Vinales sempat finish kedua di lintasan, penalti tekanan ban membuat posisinya turun, memberi Bagnaia tempat kedua dan Morbidelli posisi ketiga. Kemenangan ini pun terasa istimewa karena jadi kemenangan kedua Marquez di Qatar setelah terakhir menang pada 2014 silam. Casey Stoner tak segan memberikan pujian tinggi atas performa Marquez. Baginya, strategi Marquez sangat luar biasa, tenang di bawah tekanan, mampu membaca situasi, dan tahu kapan harus menyerang. Sebagai mantan juara dunia yang paham betul tentang kerasnya persaingan di MotoGP, Stoner menyebut bahwa kemenangan Marquez ini adalah kombinasi antara kecerdikan dan pengalaman tinggi. Tak hanya itu, kemenangan ini membawa Marc Marquez kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan koleksi 123 poin, ia kini unggul atas Alex Marquez, 106 poin, dan Francesco Bagnaia, 97 poin. Dengan 4 seri awal yang berjalan panas dan penuh kejutan, kemenangan di Qatar sekali lagi menegaskan satu hal, Marquez bukan hanya cepat, tapi juga pembalap dengan insting balap luar biasa. Seperti kata Stoner, Marc tahu kapan harus melambat untuk kemudian melesat. Itulah pembeda sejatinya. Gino Borsoy, manajer tim Prima Pramac Racing, membongkar fakta mengejutkan bahwa keberhasilan Marquez tak lepas dari kontribusi besar rekannya Francesco Bagnaia dalam pengembangan motor Ducati. Kemenangan Marc Marquez di seri MotoGP Qatar 2025 bukan hanya mencatatkan namanya kembali sebagai penguasa lintasan, tapi juga mengungkap sisi lain dari keberhasilan Ducati sebagai pabrikan. Marquez tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di sprint race dan balapan utama di sirkuit Lusail. Ini adalah kemenangan ketiganya di sprint dan keduanya di balapan utama dalam 4 seri awal musim 2025, menjadikannya pemuncak klasemen sementara dengan 123 poin. Satu-satunya kegagalan hanyalah saat ia terjatuh di Austin ketika sedang memimpin. Namun di balik kejayaan ini, Gino Borsoy mengungkap fakta menarik yang mungkin tak banyak disadari publik. Menurutnya, keberhasilan Marquez bukan hanya hasil dari talenta dan strategi sang pembalap, tetapi juga buah dari kerja keras dan kontribusi panjang Francesco Bagnaia dalam pengembangan Desmosedici, motor andalan Ducati.
Marc Marquez memang menang, tapi Pecco Bagnaia punya andil besar di balik itu, ujar Borsoi kepada TNT Sports. Selama beberapa tahun terakhir, Pecco telah membantu membentuk Ducati menjadi pabrikan yang dominan. Ia mempersembahkan 2 gelar juara dunia dan 2 kali runner-up, dan itu bukan kebetulan. Borsa menilai bahwa berkat Bagnaia, seluruh pembalap Ducati kini merasakan hasil dari pengembangan motor yang konsisten dan terbuka. Tidak ada rahasia di dalam garasi Ducati. Setiap pembalap bisa berbagi data, belajar dari satu sama lain, dan bersama-sama menciptakan keseimbangan performa yang merata. Hasilnya, bukan hanya Marquez yang tampil impresif. Rookie Fermin Aldeguer dari tim BK8 Gresini Racing pun mampu finish keempat di sprint dan kelima di balapan utama. Saya melihat keputusan teknis dan sportif yang sangat baik dari Ducati. Mereka membangun sistem yang terbuka. Semua pembalap bebas mengakses data dan berkontribusi dalam pengembangan. Hasilnya, motor mereka nyaris sempurna untuk semua pembalap, tambah Borsoi. Menurut ex-pembalap MotoGP ini, pendekatan Ducati yang mengedepankan transparansi dan kolaborasi antar pembalap adalah kunci utama sukses mereka dalam beberapa musim terakhir. Motor Desmosedici, meski identik, hanya mengalami sedikit penyesuaian antara satu pembalap dan yang lain. Filosofi kesetaraan ini menjadikan Ducati bukan hanya unggul di level teknis, tetapi juga dalam membangun atmosfer tim yang solid. Para rider mereka sangat membantu para insinyur menyempurnakan motor. Motor mereka selalu sama, hanya sedikit penyesuaian antara satu rider dan rider lain. Tapi tak terlalu banyak. Mereka harus berterima kasih kepada Pecco atas hal itu, karena dia yang memimpin perkembangan motor ini, pungkas Borsoi. Kemenangan Marc Marquez di Qatar, yang tampak sebagai kemenangan individu, ternyata merupakan cerminan dari kekuatan kolektif Ducati sebagai tim. Dalam balapan modern seperti MotoGP, kerjasama dan pengembangan tim jangka panjang bisa menjadi pembeda besar. Dan Ducati, dengan Marquez dan Bagnaia di dalamnya, membuktikan bahwa dominasi bukan hanya tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling siap. Sukses juara, strategi cerdas Marc Marquez di luar dugaan bos Ducati. Marc Marquez kembali menjadi sorotan usai tampil luar biasa di seri keempat MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Senin dini hari tadi. Pembalap tim Ducati Lenovo itu berhasil meraih kemenangan penting, bukan hanya karena ia menaklukkan lintasan yang selama ini dianggap bukan favoritnya, tetapi juga karena caranya menang, dengan strategi yang brilian dan eksekusi yang sempurna. Balapan kali ini memang sangat menarik. Marquez memulai balapan dari posisi depan, namun ia justru terlihat pasif di awal. Beberapa pembalap seperti Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Maverick Vinales berhasil menyusul dan memimpin di berbagai fase balapan. Banyak yang mengira Marquez sedang mengalami kesulitan. Termasuk General Manager Ducati Corse, Davide Tardozzi, yang awalnya menyangka Marquez tidak mampu menjaga ritme dan akan kesulitan bertahan di papan atas. Namun ternyata, dugaan itu salah besar. Yang terjadi adalah strategi matang dari Marc Marquez sengaja menahan diri. Ia tidak langsung menekan sejak awal, demi menjaga ban dan ritme balapan. Ia tahu, di sirkuit seperti Lusail yang menguras daya cengkeram ban, siapapun yang terlalu agresif di awal akan kesulitan di akhir. Dan tebakan Marquez terbukti tepat. Memasuki 5 laps terakhir, situasi mulai berubah. Para rivalnya yang sudah sejak awal memaksimalkan kecepatan mulai terlihat kelelahan dan kehilangan grip. Di saat itulah Marquez mulai menyerang. Dengan manuver tajam dan presisi tinggi, ia satu persatu menyalip rival-rivalnya, termasuk Bagnaia dan Vinales. Cara kami mengatur balapan hari ini sangat cerdas, ujar Marquez usai balapan. Saya tahu saya tidak akan mampu bertahan jika terus memforsir ban depan selama 20 laps. Jadi saya hanya mulai menekan di 5 laps terakhir. Ia juga menambahkan, ketika Morbidelli menjauh, ia sama sekali tidak panik. Justru ia yakin bahwa kecepatan Morbidelli akan menurun seiring kondisi bannya yang mulai menipis. Marquez juga sudah memperkirakan bahwa Bagnaia akan datang menekan, dan ketika itu terjadi, ia justru merasa waktunya telah tiba. Ketika Pecco Bagnaia menyalip saya bilang ke diri sendiri, sekarang balapan saya dimulai. Lalu saya naikkan ritme dan berhasil menyalipnya kembali, lanjut Marquez.
Pertarungan sengit sempat berlangsung hingga akhir balapan. Marquez menyelesaikan lomba di posisi pertama, diikuti oleh Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia. Namun, Vinales harus menerima penalti yang membuat posisinya turun. Bagnaia pun naik ke posisi 2 dan Morbidelli mengunci podium ketiga. Kemenangan ini terasa begitu spesial. Selain menjadi kemenangan keduanya musim ini, hasil ini juga membawa Marc Marquez naik ke posisi pertama di klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 123 poin. Ia kini unggul atas adiknya, Alex Marquez, 106 poin, serta Bagnaia yang menempati posisi ketiga, 97 poin. Davide Tardozzi, yang awalnya meragukan performa Marquez di sirkuit ini, mengaku takjub. Strategi dan eksekusi Marquez membuat semua rencana tim berjalan dengan sempurna. Bukan hanya soal menang, tapi cara menangnya yang membuat semua orang kagum. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang pembalap cepat, tetapi juga seorang petarung cerdas. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan waktunya menyerang. Dan di Qatar, semua itu ia tunjukkan dengan sempurna. Hadapi gempuran 4 pembalap, Marc Marquez keluar sebagai juara. MotoGP Qatar 2025 kembali menghadirkan pertarungan kelas dunia. Balapan utama yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi ajang pembuktian bahwa pengalaman dan ketenangan bisa mengalahkan tekanan dari manapun datangnya. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi pole, langsung mengambil alih jalannya lomba sejak lampu start padam. Awal yang mulus itu tidak berlangsung lama. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez tak ingin kalah saing. Keduanya terlibat duel sengit yang bahkan menimbulkan insiden kontak. Ketegangan meningkat, dan situasi itu dimanfaatkan Franco Morbidelli yang secara cerdik mengambil alih pimpinan balapan. Morbidelli tampil cepat dan presisi, memaksa Marquez bermain lebih hati-hati di fase awal. Namun masalah untuk Marquez tidak berhenti di situ. Setelah kehilangan posisi pertama, ia justru harus menghadapi gempuran rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dua Ducati ini bertarung habis-habisan di tikungan demi tikungan. Bagnaia berusaha keras menyalip, dan aksi saling overtake mewarnai hampir 5 lap penuh. Penonton dibuat terpaku karena tensi balapan terasa seperti final kejuaraan. Maverick Vinales kemudian masuk ke pertarungan, menjadikan grup terdepan makin ramai. Sekarang, bukan hanya duel, tapi battle royale 4 arah. Morbidelli, Bagnaia, Vinales, dan tentu saja Marquez. Posisi pertama berubah-ubah, dan setiap tikungan bisa menjadi titik krusial. Di tengah tekanan dari segala sisi, Marquez justru menunjukkan kelasnya. Ia tidak panik, tidak emosional, ia menunggu, membaca situasi, dan menunggu momen terbaik untuk menyerang balik. Momen itu datang di laps-laps terakhir. Vinales, yang tengah berada di depan, melakukan kesalahan kecil saat late braking di salah satu tikungan cepat. Kesalahan sekecil itu cukup bagi Marquez untuk menyelinap masuk dan mengambil alih pimpinan balapan. Setelah itu, Marquez tak memberi ruang sedikit pun. Ia menutup semua celah, menjaga jarak, dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marc Marquez akhirnya keluar sebagai juara MotoGP Qatar, sebuah pencapaian luar biasa, mengingat ini baru kemenangan keduanya di sirkuit Losail, setelah kemenangan pertamanya lebih dari 1 dekade. Lalu pada tahun 2014 saat masih bersama Honda. Kini, bersama tim barunya, ia membuktikan bahwa dirinya masih punya taring. Kemenangan ini bukan sekadar catatan statistik. Ini adalah simbol ketahanan. Ketika dikeroyok di lintasan oleh 4 rival tangguh, Marquez tidak menyerah. Ia bertahan, membalas, dan akhirnya menang. Banyak pembalap bisa cepat, tapi tidak banyak yang bisa menang di bawah tekanan seperti ini. Dan itulah Marc Marquez. Seorang juara bukan karena motornya, tapi karena pikirannya. Karena mentalitasnya. Karena caranya membaca balapan seperti membaca buku yang sudah ia tulis sendiri. Di saat banyak orang mulai meragukan kemampuannya, Marc Marquez justru menjawab dengan cara paling elegan, dengan kemenangan. Sprint race di Qatar yang biasanya bukan trek favoritnya, justru menjadi saksi kebangkitan dan determinasi seorang juara sejati.
Marc Marquez akhirnya berhasil memperbaiki catatan buruknya di sirkuit Losail, Qatar. Dalam sprint race MotoGP kali ini, Marquez tampil mendominasi sejak awal hingga akhir balapan. Ini adalah pembuktian bahwa meskipun usianya tak lagi muda, dan walau sempat dirundung cedera serta masa sulit, ia masih menyimpan kekuatan luar biasa sebagai pembalap papan atas. Padahal, jika melihat sesi praktis, tidak banyak yang menyangka Marquez akan berjaya. Saat itu, ia hanya mencatatkan waktu tercepat ketiga. Namun, situasi berubah drastis saat sesi kualifikasi. Dengan performa yang mengesankan, ia mampu mengunci pole position, sebuah pencapaian yang sudah memberikan sinyal bahwa Marquez datang dengan tekad besar. Saat lampu start padam dan balapan dimulai, Marquez langsung melesat dari posisi terdepan. Ia tak menunggu lama untuk mengambil alih pimpinan balapan. Dengan start sempurna dan kepercayaan diri tinggi, ia menciptakan jarak yang konsisten dari para rivalnya. Satu persatu pembalap mencoba mengejar, tapi tak ada yang benar-benar bisa menempel ketat. Salah satu yang memberikan perlawanan adalah sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Alex menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan sempat mengintip peluang menyalip. Namun, kecepatan Marc terlalu kuat. Ia terus memperlebar jarak dan menjaga konsistensinya di setiap laps. Di posisi ketiga, Franco Morbidelli juga tampil cukup baik dan menyegel podium terakhir. Kemenangan ini terasa sangat spesial, bukan hanya karena Marquez tampil dominan, tapi juga karena ini adalah kemenangan yang tak banyak diprediksi. Apalagi, jika melihat sejarahnya di Qatar yang tak terlalu gemilang. Marquez hanya sekali menang saat masa keemasannya bersama Honda pada tahun 2014. Setelah itu, catatan balapnya di Qatar cenderung biasa-biasa saja. Namun, kali ini berbeda. Marc Marquez menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya belum habis. Ia tetap seorang juara yang tahu kapan harus bangkit dan bagaimana cara menguasai lintasan. Sprint race ini seakan menjadi panggung penegasan bahwa ia masih layak diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Banyak pengamat pun memuji kegigihan dan mentalitas Marquez. Di tengah banyaknya tantangan, ia tak pernah menyerah. Cedera, tekanan, dan kritik tak membuatnya mundur. Justru itu menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik. Kemenangan di Qatar mungkin hanya satu dari sekian banyak balapan musim ini. Tapi untuk Marc Marquez, kemenangan ini adalah titik balik. Ini adalah pernyataan tegas bahwa ia kembali. Dan jika performanya terus seperti ini, bukan tidak mungkin gelar juara dunia akan kembali masuk dalam jangkauan. Marc Marquez meragukan dirinya, apresiasi justru datang dari sang bos Ducati. Di tengah gemuruh sorotan jelang MotoGP Qatar, nama Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian. Bukan karena dominasi atau selebrasi kemenangan, melainkan karena keraguan yang datang dari dirinya sendiri. Meski dikenal sebagai pembalap tak kenal kata menyerah dengan gelar juara dunia 8 kali, Marquez justru menunjukkan sisi paling manusiawinya, keraguan dan kejujuran. Marquez mengaku sirkuit Lusail bukanlah lintasan yang bersahabat dengannya. Trek sepanjang 5,4 km yang terhampar di tengah padang gurun Qatar ini memiliki karakteristik tikungan panjang ke kanan, sesuatu yang menjadi titik lemah Marquez selama ini. Tikungan panjang ke kanan tidak cocok dengan gaya mengemudi saya. Saya melawan insting saya di sini, ungkap Marquez. Meski begitu, dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, Marc justru berhasil mengejutkan banyak pihak dengan menjadi pembalap tercepat. Catatan waktu ini menunjukkan bahwa meski bukan favorit di Qatar, ia tetap punya kapasitas untuk tampil di barisan depan. Di sesi latihan berikutnya, Marquez menempati posisi ketiga, cukup untuk mengamankan tiket otomatis ke babak kualifikasi Q2. Bagi Marquez, hasil itu cukup menggembirakan. Dia menyadari bahwa untuk bisa bersaing dengan dua pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, ia harus tampil luar biasa, bahkan melampaui batasnya sendiri. Meski pesimis bisa keluar sebagai juara di Qatar, ia tetap memasang target realistis untuk tetap kompetitif di lintasan. Saya sebenarnya berharap bisa unggul lebih jauh dari Pecco dan Alex, tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Ini trek sulit bagi saya, meskipun saya merasa baik sejak awal, kata Marquez. Namun, saat sang pembalap menunjukkan keraguan, dukungan dan apresiasi tinggi justru datang dari sosok penting di balik tim Ducati, Gigi Dall'Igna.
Manajer teknis Ducati itu memuji mentalitas dan kerja keras Marquez yang tak pernah padam, bahkan di trek yang bukan favoritnya. Menurut dalinya, hal terpenting bukan sekadar kemenangan, melainkan bagaimana seorang pembalap berjuang, beradaptasi, dan tetap kompetitif meski berada dalam tekanan. Ia menilai bahwa pendekatan Marquez yang terus belajar dan mau mengoreksi diri adalah nilai yang luar biasa bagi Ducati sebagai tim. Mark tahu ini bukan trek favoritnya, tapi lihat bagaimana dia menghadapinya. Dia tidak menyerah, terus mencoba, dan tetap ada di barisan depan. Itu menunjukkan kualitas luar biasa yang ia miliki, ujar Gigi. Dengan performa yang mulai membaik, kepercayaan diri Marquez perlahan bangkit, meski dia tetap merendah. Ia menyebut bahwa saat ini justru merasa lebih nyaman menggunakan ban lama ketimbang ban baru, dan kecepatan yang dia miliki harus diolah dengan pemahaman cara berkendara yang lebih matang. Kini, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kerja keras dan keteguhan hati Marc Marquez bisa mengantarkannya kembali naik podium di Qatar, atau justru ini akan menjadi panggung bagi rider lain? Untuk bersinar, yang pasti, sang semut dari Cervera tidak akan menyerah begitu saja.